Mun kula terusno. Innama umirtu. Hal tujzauna illa jaza umma kecuali walase perkara kuntum wa ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh nasir di sang musikar hormat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufari Makkah. Innama umirtu. Angin sineten perintah ingsun anak Afrika yang nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil baldah. Ing pangerane ikilah negara, ayo Makkah ta Mekah. Jadi Allah itu mengistilahkan zatnya itu Rabb hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mane kula suwun ya sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki mlarat lah kudu niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditetir mampu itu urusane pengira. Tapi sementing duwe napa nih. Kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pengiran menampar kita. Teng TV tahun kemarin wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel niku saged haji. Satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak yang Jombang nabung satu hari sekian bisa napa haji. Sama orang Madura kemarin yang tukang napa parkir. Itu peringatan bagi kita. Mereka angan-angan ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90. 90 digawe 10 bulan berarti 900. 900 nak kue 10 tahun 9 juta. 9 juta nak umur wong 7 tahun 9 kali 6 pinten? Pinten? Nampak, tak cukup gue haji. Itu tak hitung 10 bulan. Padahal rata-rata mau umurnya tidak. Itu nak tolong ewu jumlahnya nampak. Nak satu hari 10.000 gajinya plus. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Enggak. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 kan? 300 kalau satu tahun 3 juta 6 itu 3 juta 600 3 juta 600 10 tahun berarti 36 umurnya 40 tahun ini 48 karena umurnya 3 tahun namun plus pokoknya nah 10.000 wes makanya kula niku kadang nggih mikir tenan dadi wong pokoknya yang penting itu ngerti. Ya baru kayak ngalim ya ngaten iki. Jadi jangan sampai kita darani kaji itu mahal. Hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nak hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000, 2.000. Uang yang kira-kira umur itu 60 tahun. Kita kudu yakin murah kaji. Lah soal ditetir durung itu ya, jarene ana ta jare rong dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kuwi lah. Mulai kenalan siapa? Putu orang, ngaji ora tahu, kanca dagang ya orang, dia ora kenal. Terus ati kelo. Berubah kata apa? Nah, ono kata-kata yo saake kok ngawam-awam, ngrong kaji ku dikai jeneng mbok celuk jenengku. Iya. Tapi kakean sing titip kok ngono ya dibahas. Lho ora kok celuk, kakean sing titip dhuwur. Tapi yo ana sing fanatik. Kulo niku gak ada mbah, nggih bae anak kulo, mbah kenging ibuke. Niku pas haji putu-putune niku modern ta, niku modern. Fotone niku dipendhem teng Mekah. Fotone niku dipendhem teng Mekah. Ben putu-putune iso niku. Nek Mekah. Iku mbok kanggo kaulop ya ora. Tapi dia sadar. Ya ana sing jeneng diceluk. Nah, kalau riyen nek buyut-buyut riyen teng Mekah ana sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh terus buyut-buyut dijek kaji ning teng Mekah. Jadi celukane rodok ya rodok gampang. Nah, kowe kepengin ya saiki dimulai morose krono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nah, mandi ora yo. Ya apa-apa menungso. Biasa wae ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabbahil Baldah. Pangeranku sapa? Rabbahil. Yaiku pangerane kota Mekah, Imak kata tegese Mekah. Alladzi rupane pangeran harramaha kang maringi kehormatan saka Allah ing tanah Mekah.
Allah itu zat sing maringi kehormatan yang tanah Mekah. Jadi maknanya Muharram itu maknanya diharamkan dirukai. Kesimpulannya dihormati. Maknanya diarani bulan Muharram, berarti bulan yang dihormati. Artinya dihormati, diharamkan melakukan sesuatu yang tercela. Ja'ala haditse gawe sapa wa ta'ala ha ing ngadil balka aminan ing kota sing sentosa. Lai fakoratin alirno kiya ing dalam kota Mekah apa dalam insan apa darai manusia. Walai zamulan ora kena didolimi kiya ing dalam Mekah sapa hadun yang suci. Walai stodulan ora kena diburu apa saya dua hewan buruane Mekah. Mulane manuk doro niku ana wae. Gak arah kecekel kan. Aman. Cara kowe urip nang Mekah nembak manuk doro untuk ribuan, mboten untuk puluhan untuk napa? Ribuan. Tapi tidak boleh karena aturannya walai stodu napa? Kedua, hewan di sana yang liar gak boleh ditangkap. Walau saralan orang kena den cabut. Apa kulaha, apa tanduran sukete Mekah. Wadali kau temu kono kabeh kuminani amis setengah sing pira-pira nikmat ala Quraisy ing atase wong Quraisy. Ahliya yaiku ahli Mekah. Pun iki kula tak crita Mekah ya, supaya jenengan muga-muga diparingi gambil napa. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Iki namine apa? Mulane cara Al-Qur'an inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkah mubarakam wa dalil alam. Terus zaman Nabi Adam niku mun enten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku mun enten rene-rene. Ka'bah niku cekungan air, ngono ya. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Hubais atau gunung-gunung seputar Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulane Nabi Ibrahim istilahno Ka'bah, istilahno Mekah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, biwadin. Karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam takut pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Rabbi. Kue golek rob biwadin. Rob itu semacam kasus buih air yang di cekungan itu. Itu dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun di kayu watu. Mulane dianggap pendiri Ka'bah itu. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal, mulai Nabi Adam mentoak penghuni Ka'bah. Era Ibrahim dibangun pun ngantos era Quraisy. Quraisy itu babai Nabi yang ke sekitar 24 nomor 23. Kan berkawannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim satu terus wa adna nubila roibin inda dalil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismailah nisbatuhu kamudah. Terus pas Sayyid Abdul Muthalib, ini rumah tenang. Ini pentingnya wong alim. Jadi wong alim itu tetap penting. Sayyid Abdul Muthalib ini kumbahe kandung Nabi ke Muhammad bin Abdullah bin Abdul. Nabi pas ning kandungan 6 bulan, kila 4 bulan abahe kabundut teng Abwa teng Budi. Ya soalnya kawasan Medina. Abdul Muthalib ketika Nabi badhe lahir, dereng lahir badhe lahir ngalami Ka'bah diserang napa? Abraham itu buanteng, dia ini sopan. Dia ini mantel perkaranya Ka'bah melahirkan aset ekonomi. Uang Mekah itu juga berkeduwe. Jadi kunane kuno Ka'bah itu motifnya itu ekonomi. Nak corot yang kira jelas. Ya kan bisa iji, alhamdulillah kan bisa iji. Sengatul Ka'bah gitu. Dikata, ya payu. Kira usah proses kunan itu. Barang yang baik Ka'bah tandingan diisingi tiang Quraisy. Terus dia mantel, sumpah, bagi Brudono Ka'bah yang kemudian Mekah. Sedurunge ngalahno Mekah, dia menyandra semua hewan ternak yang Mekah. Termasuk kontane Abdul Muthalib. Ini sama duduk roh sejarah. Tegene Sirah Nabawiyah, di karang Ibnu Ishaq. Bareng kontane Abu Thalib di Sadra wonten 100 unta. Ibu Abraha takok ngeten. Man sayyidu hadzal wadi, wong sing paling dihormati ning iki sapa? Yo Abdul Muthalib. Sayyidu hadzal wadi itu Abdul Muthalib. Mergo ora ana nabi kecuali turunan tokoh. Allah di tradisi anggar nabi mesti turunan apa? Min ansabi qaumi, dari nasab terbaik. Bareng Abdul Muthalib mesti Abraha itu panik ketemu Abdul Muthalib. Wong kok ganteng. Bukan Abdul Muthalib.
Sehingga Abraha yang nggak pernah duduk sejajar dengan siapapun, saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muthalib tidak mau, dia duduk di bawah dan setara dengan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib itu ya mantal nodor Abraha. Bareng takoi, saya karena mantel sama umat Anda yang nguyoi Ka'bah, jadi kita wales Ka'bah tak rubun. Tapi kamu tak jamin aman. Semua penduduk Mekah menolak. Jadi aku mau di kepentingan hubungan Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib tenang ya. Dia hormat sekali sama Abdul Muthalib. Dia orang yang bijak, orang yang hebat, orang tuanya dianggap pengapik yang bijak. Abdul Muthalib zamannya itu. Enggak ada perang yang berubah ketika diceritani Abraha bagi mubuh Ka'bah. Mulai kaget. Antas itu hadal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah kita rugono kok tenang-tenang aja. Jadi Abdul Muthalib kira usah bakat Ka'bah ono sing duwe. Sementing otakku yo balik. Kok tambah kaget. Sampai dene mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawal itu delok. Wong terhormat ngene orang mikir keamanane Ka'bah kok mikir aku getun nyangka kowe wong mulya. Mesti getun nang nyangka kowe terhormat boleh gledek mau mikir bakat apa? Dunia. Bakat tonton. Tapi zamane wong Abdul Muthalib kan wong ngaji, jadi zamane enak. Lho tok mergo utawa wekku, dadi sementing barang sing wekku balekno. Tak bae ono sing duwe. Inna lihadzal bait rabban sayahma, iku masyhur. Inna lihadzal bait rabban. Lho soal tak bae ono sing duwe dan pasti ono sing jogo, ya sing duwe lah apa aku jogo ora merek duwe. Wes. Agak kaget kok jebule masuk akal jadi. Contoh wekku kudu balekno soal kabeh bancurno monggo ono sing duwe, kok mesti dijogo sing. Lha iku ora aku maksudnya ya Allah. Barang wes montane dibalekno. Dan dibalekno wis mulai tenang, ya ora ono perang itu bae tenang. Akhirnya dene moro Ka'bah itu masyhur dene napa jenenge memegang halakotil Ka'bah, halakotil multazam niku. Gantelane pintu napa? Pintu Ka'bah multazam. Terus dungo. Bekane yo mesti yo ngono. Terus dulu mandi itu kan mesti. Gusti kula ngertos Ka'bah iki wae jenengan, mesti jenengan sing jogo. Ya tadi tinggal. Jadi tinggal itu kaumnya bijak, ayo moro gunung. Delok kejadian wong sing rusak. Itu tidak gunung. Itu bisa terjadi manu ababil alam taroke. Makanya soal alam taro apa pera delok, ya delok. Jadi wong nak alim itu mau sedih terus wong ngenteni bukti janjine. Lah nek kowe ora alim wis suwi kan ketara orang alim, mojo orang alim ya gue. Alim. Malah repot benar. Jadi logika itu kan. Paham ya? Terus niku Ka'bah. Ka'bah mesti dijogo pangeran saka penghancuran. Tapi piye-piye Ka'bah itu yo makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang yo. Iku zaman Nabi sekitar umur 25 35. Niku Ka'bah nate hancur mergo kena nopo? Iku pangeran. Jadi mulane ngaji ku sing lengkap. Ka'bah yo dijanjeni Allah dijogo. Tapi Allah yo gawe ciri khas angger makhluk mesti tahu ono. Yes ngono sebenarnya. Kowe ra iso ngugemi satu hukum. Hukum itu yo hukum kabeh sing nate dingendikano. Pak Bojomu satu nopo? Nabi kancaran wong kafir gak wae bolak-balik ngaramno bersinggungan dengan wong kafir yo. Bolak. Wong pancen kok saiki benten-benten ya macam-macam. Kafir nate rubuh, kok mesti mau kena nopo. Karena tadi dia di cekungan balik malih, di cekungan paling bawah. Akhirnya kalau ada banjir, grojok kondukur, ya fatal. Semani rasaman gresik orang kokoh, nggak tertandingi. Tapi itu pangeran kan yang gagasan Nabi kekasihnya diparingi kabudut. Afahimah tahu kutilam. Tapi Nabi, Allah janji Nabi itu dijogo. Tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nek iku mak. Iki ngono pangeran.
Mereka suka kaget, ada mau ngalim di utang, mau ngalim di kasus. Itu ini-ilingan, jadi itu maksud Ustadz juga Mulai dari kitab Ar-Risalah Al-Bushairiyah, kamu jangan, salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. Latat hak, kamu jangan berkawan orang, hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa. Karena itu orang sombong, teman yang sombong. Wong kok bayang ngomong dia iki. Jadi waktu sekolah macam ini kancaran Mustafa jadi rodok haram. Mereka kancaran wong sing duwe target delok aku sempurna. Iku kudu dipegat kanca. Paham? Wong kok targete muluk. Jadi latat sab man la yaraka illa maksuman. Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu nyoro tenan, misalnya kamu suka kancaran wong itu pakai duit, utangi. Tapi wong itu ora siap kecewa suatu saat kowe lho jebule. Wah ya repot. Iku dhisik ulama dhisik bahaya wong ngono bahaya. Karena pasti angkuh. Pasti tahu? Pasti angkuh. Mulane Ka'bah ki ngoten. Ka'bah bae koyo ngono mulyane. Niku nggih nate rupa. Terus kemudian ada peradaban manusia yang macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. Nah Allah menghentikan Ka'bah dijogo. Artinya cara hukum kita wajib jogo. Orang kok terus berpegang hukumnya Allah, kemudian Ka'bah Anda biar. Akhirnya ada askar. Kalau menangi jeling, kalau wajan anak kiai. Riyen tahun sekitar 87 nopo pinten nopo 83 mungkin ono sing eling. Itu kan ada kelompok orang Yahudi yang bawa senjata kalau saat ini AK-16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala nopo jenazah. Terus kemudian dibawa ke depan karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka ternyata senjata terus dipakai. Nembak kan pernah ada tragedi modern Ka'bah kan peristiwa itu. Paham ya? Tragedi modern artinya tahun 80 ke atas. Makanya kalau enggak ya 70 ke atas. Semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu. Askar itu tidak sholat. Sama nak haji atau umroh. Nak pas sholat malah askar itu pencilaan yang diur ngingetin. Tambah top awal tambah dicurigai. Jangan-jangan ini bawa bom. Makanya tugasnya askar kan sudah waspada lah. Jangan itu. Dan saya pernah ditanya sama seorang, ya sama-sama ulama tanya, Gus itu gimana itu, dalilnya gimana? Wah yang jamaah malah munggahnya Ka'bah. Munggahnya Ka'bah udah dua, udah terima ngisor. Kan munggahnya bicara Ismail, ngincungin wong. Orang lain orang semua, dicurigai. Nah itu kalau wacana ayat wow. Wa idza kunta fihim faqam talahum sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Tak terusin. Fa idza sajadu falyakunu bewaraikum terus wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falisallu maka tak terusin. Dulu ini pentingnya ngaji secara sempurna. Dulu ketika kondisi perang dan Nabi harus tetap sholat, itu Nabi itu tetap sholat, tapi tetap sahabatnya nggak boleh semuanya sholat bareng Nabi. Harus ada yang menjaga Nabi, yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama Nabi. Terutama Nabi saat sujud. Faidah sajadu falyakunu min waraikum. Kalau Nabi sujud dengan saf yang ikut sholat harus dijaga. Artinya apa? Ada perintah kalau dalam kondisi bahaya. Nabi kan tentu sasaran tembak kan, harus ada yang tidak sholat. Coba kayak sunah rasul kabeh wong bukan jamaah bareng-bareng, sing jogo Nabi sok ora kabeh jamaah. Lah nak sujud kabeh musuh. Ya, makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak sholat. Makanya wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam nisol. Nanti gantian yang tadi gak sholat. Intinya orang bareng-bareng. Semenjak itu pemerintah Wahabi berani ketika ada haji, ya enggak ada haji dok. Sekarang selalu ada askar yang tidak sholat, bahkan saatnya. Lagi-lagi baru kayak wong alim. Jadi uang orang rapati ngalim, mau jamaah anut sunnah itu apa? Nah, tapi jamaah krono kaslan dan salah tenan, ini sing krono jogol. Gitu. Tapi nak gue terus ngomong, wah pak tetap jamaah itu apa? Ada jamaah biru, yang kok sih? Nyatanya askar-askarnya Mekah pas jamaah ya. Kau awal nara pak, seperti faedah saja itu
Falyaku rumewaro ikum terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusallu nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok intinya disip. Itu kan sudah rasional agama yang kita beliau nanti baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional. Wah, jadi yang uyus kudu ngono. Mergo cara usul fikih nek Allah gawe hukum, itu berarti orang kalam kobar tok menjadi kalam insaf. Berarti menjadi nopo? Hukum. Misalnya Allah ngendikan Ka'bah itu tak cukup. Berarti hukumnya wong Islam wajib. Misalnya Allah dawuh salat itu apik, berarti wong Islam kudu salat. Misalnya ana ayat wal walidatu yurdina auladahunna, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu redaksinya ya kalam kobar, berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak. Orang kok kalam kobar terus mending ngene. Habis jeneng ibu nyusui anake, terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit enggak boleh menyusui. Qurannya salah, tidak ibu nyusui iki kok gak lho, wis goblok berarti ra iso usul. Oke, wae di KPU kudu dianalisis pakai usul. Lha ya misalnya teng Quran atau wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu kalam kobar. Tapi maknanya kamu seorang ibu kalau nggak ada uzur harus orang kok terus ibu itu cara Quran itu mesti menyusui anaknya. Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui, terus Anda janggal. Sama, suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir merusak Ka'bah. Terus gue protes, jadi dijogo pengiran sebelum kok dirusak. Lo kalau dijogo pengiran berarti ada hukum kamu wajib. Ya, itu sudah aturan hukum, aturan ilmu usul apa? Usul fikih. Paham ya? Meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang. Ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah itu makhluk. Ya nak Ka'bah itu makhluk. Ya tahu lah kena banjir. Macam kali Nabi meskipun kekasih pengiran dia nate wato, dia nate loro. Lalu disebut gajah al-Arab al-Basariyah. Ya nate radhi duwe utang sampai Nabi kabul itu jadi utang perkara 30 sok dijamekno dadi nopo? Rom. Ya umatnya keterusan. Parah utangnya, ini mau tolong sok nih. Mau masak mobil dia coba tangan kabeh. Lagi orang Nabi nyonton ini mau pulang. Sing nyonton ini keterusan. Ya tapi penting, ben orang itu tidak sok suci bahwa ya macam-macam orang diutang bukan asal bisa nyaur bukan. Sementing jumlah utang orang oleh nanti reaksi. Orang pakai sementing sekali tak pulau ya maksimal utang itu. Kira berapa tak? Ya orang 20 juta, sama Mustafa berapa sama? Berapa juta? Marah tenang. Bisa nyaur ya, aduh gue. Jadi eleng-eleng, nak cara kaidah usul fikih, nak ana kalam kobar itu jadi hukum. Eleng-eleng, nak ana kalam kobar, itu jadi nopo hukum. Lalu orang kok kalam kobar itu sebuah ini bener salah itu tentunya nak kalam kobar itu terus nopo terus hukum. Ada orang ngalim-ngalim misalnya Quran la yamassuhu illa mutahharun itu kan kalam kobar yang megang Quran hanya orang yang suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Orang kok terus gue ngenteni satu kenyataan agar ditegirnya ke Quran berarti wong suci. Soalnya nyekel Quran gede di wong wah repot lah orang tahu ngaji usul. Makanya nggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu tidak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai Quran. Kalau kamu sesuai tekstual ya sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngendikan begini, kalau kamu pipis atau ngising, ya pokoknya qadil hajat itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syarriku al-gharibu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Medina itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat. Tapi kalau Indonesia nggak boleh ke barat, nggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Medina. Misalnya begini lagi contoh. Tasod data Rasulullah tak contohkan yang fikih. Tasod data Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akitin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering.
Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sedekah fitrah dengan kutil balak. Dengan kutil balak, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang, ya bergerak 2,5 kilo. Mungkin ulama Sudan bilang apa? Meskipun Nabi dawuh tamron, kurma. Lah nek kowe sesuai teks, berarti zakat fitrah kudu nganggo kurma. Oke nang larate linu to. Otang lesu disedekoi. Lah itu usul fikih namanya, enggak boleh sithik-sithik semua rasul kudu persis Nabi nak sedekah nganggo kurma. Mungkin apa persis Nabi di salat ning biduan, salat ning Mekah. Engko Nabi ra tau salat ning Jogja. Nak ben persis lho. Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan, ittaqun nar etasadaqu walau firsana satin. Kuwi ku sedekah senajan sak sambile wedhus. Mergo wong Arab ku paling larat lae nak mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih apa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan to nganggo sampel wedhus. Lah mesti nyembelih pitik kok sedekah sampel wedhus kan ra iso. Akhirnya bisa ganti wis sedekah lat senajan to nganggo pupu pitik. Mesti di sebelah pitik kok apa jadi pupu. Nah, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi mengendikan tuh konteksnya kayak apa? Rohnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangkikul manat kalau dalam usul fikih. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan lafaz yang disebut itu tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron, apa? Kurma. Kalau kita contohnya paham ya? Itu uang saya mau ngaji tapi fatwa hukum ya repot. Buk gede nih uang soleh, bukan ini etika. Orang buk gede nih, mau dirakan uang. Sesuatu selana amal guna lakum amal. Makanya ilmu usul fikih itu penting sekali. Itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda. Kayak tadi misalnya Nabi ketika tamron, kita ganti kutil balak. Berarti dalam konteks Indonesia tamr diganti apa? Ya tamr diganti apa? Diganti beras. Ya seperti itu seterusnya. Misalnya begini lagi. Dulu Nabi ngendikan an-nuqamah fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha. Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang riya atau ngidu itu kata Nabi, ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipendem. Nah, saya ini gue riak nih gue keramik, terus kafarnya gue balik keramik ini. Ya dulu karena Nabi nggak dipendem karena masjidnya dari pasir. Nah, saya ini mau apa gue pendem? Gue juga di keramik itu. Ya enggak, semangat dipendem dan bersih, wong dia raji. Ya, semangat dipendem artinya ditutupi dan wong dia gak sih. Ya, sekarang kalau keramik ya diambil tisu terus disucikan. Sama-sama menghilang. Ya itu seperti itu. Paham belum maksudnya? Ya Ka'bah ya sama. Gue terus mau protes. Dari Mekah itu kota haram, gak bakal ono masalah. Terus saya ono perang, bisa ono perang zaman Abdul bin Zubair. Bisa ono perang zaman Wahyu repot, teman ora tau ngaji usul fikih. Jadi nak kalam toba, itu sing mesti itu dados hukum. Dia sing mesti dados no. Dados apa? Wajah kau temong kono kabeh minani ami sing propro nikmat ala Quraisy sing atas sing Quraisy ahli ayo penduduk Mekah. Sirah ilahi yang dalam alai nilani Allah ala. Seperti ini an baladihin sange penduduk Mekah ala azab ing siksa. Wal fitani lan nilani sing profitna asyayati kan sumrambah di jami biladil Arab ing dalam sekabehane negara Arab. Walau lan iku tetep Gusti Allah taala kulo sing kagungan kabeh perkara. Bahwa mengikuti Allah Rabbu kulisyai pengerane saben-saben perkara wakil kulan sing gawe sek wa mali kulan pemilik sek wa mitulan den perintah ingsun anakku lan tono ingsun minal muslimin ngatangi wong sing Islam kabeh lillahi maring Allah bitauhidi lan mengesakno Allah termasuk Allah merintahno wa an atluwal Quran lan aku dikongkon maca Quran alaikum ing atase sira kabeh maca Quran maknane piye tilawat dakwah dadi kese maca sing dadekno dakwah ila imani maring iman. Itu ora kok maca huruf tok nganti makhraj mboten. Nggih maca huruf nganggo makhraj. Nggih maca isi Quran nak kabeh Quran iku arahe babirru ila Allah. Utu ila sabili rabb. Jadi kabeh semangat di Quran dadi ana dakwah. Mulane wong
Suyuti maknane maca Quran putih tilawat dakwah ilal iman. Jadi maca sing dadekno dakwah aja-aja ilal iman. Mulane kula suwun nggih sing fanatik marhab nggih monggo iku ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno ya lihat baru romo ayat iki jangan angan ayat. Tapi aja kangen-angen terus macane tanpa makhraj dadi ya padha kliru, geblek kliru. Boyo wong ora berlebihan. Yes. Wah rasa berlebihan, gara-gara mau, gara-gara anggar bodoh, akut itu repot. Jadi moco, mana nih moco seperti tilawat dakwah, ilal iman. Jadi wow, nak moco Quran fasa ini dari dia waru tilil Quran apa tartila. Tapi kita yang moco Quran sing dadekno dakwah ilal iman. Iya kabeh nabi kena kitab an akhrij qaumaka minal zulumati ilal nur. Wa butu ila sabili rabb. Fafirru apa? Hilang, wong kudu ngajak kabeh dijak melayu menuju melayu cepet. Mau siap berjuang kaya apa tak kober ora melayu jenenge. Faman mengkoti sapane wong ibadah untuk petunjuk sapa man. Faman mengkoti sapane wong ibadah itu untuk petunjuk sapa man lagu maring Quran atau lagu maring Islam. Fa inna ma yatasi. Monggo mesti untuk petunjuk sapa man nafsi nguntung awak dhewe nek dia kecewa ora arah nafsi. Fa inna sawabah kita iki mongko sak temne ganjaran untuk petunjuk wong lalu yo manfaat ke wong gede. Waman kesamane wong dolan sesat sepaman anit imani sak iman wa soalnya nyalai sepaman toriko juga ing dalam petunjuk. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lalu man ke ngucap nama anam lan diri. Angin cerita ingsun lan diri dak setengah wong sing mau ngeling tok. Ayo mukhafifina kese sing ngeling tok. Fale samong ora ono iku ali ing atas ingsun apa illat tablihu kecuali nyampe. Lah anut yo tapi Dewi Imam Suyuti wahada utawi iki qoblal amri dunia perintah bil kita di kelawan perang. Tahu dia diperintah perang, nak cocok ya nabi perang. Dia nak cocok nyabari. Suatu saat orang cocoknya nemen perang. Nak musuhnya ngajak perang, musuh ngajak orang perang ya rasa perang. Jadi ngeten dia perang nak musuhnya ngajak perang ya perang nak orang ya. Orang kesepakatan nama qatilul ladina yuqatilunakum perangi wong sing merangi kowe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kowe. Kena surat taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nek ana wong kafir kok kepengin mengkaji Islam ku yo oleh. Ini ku ayat napa wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam wa thumma ablighu nawa makna. Jika di antara orang kafir itu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga mereka sempat dengar kajian Quran. Summa ablighu makna kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran kita ada macam-macam. Jadi mana nih perintah perang dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, kita harus perang. Itu yang disebut kafir harbi, kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tajalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam bi fama ja'ala wa lakum alaihim sabila. Kalau mereka ajak damai dan tidak ingin perang, ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan perang. Jadi kafir wala aturan. Wa kullan ucap sira Muhammad alhamdulillah. Utai kabeh puji wilayah kepada Allah. Allah cinta sayurikum ayati bakal merono sapa wa ta'ala kum sira kabeh ayati ing ayat Allah. Allah itu zat sing mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditahukan ayat-ayat kebesaran Allah. Mane sampean yakin ae tetep kata yang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenarannya Al-Qur'an. Delok yang Jerman yang Inggris kata peneliti sing masuk Islam mergo ngerti kebenarannya Qur'an. Wis janjine pangeran apa alhamdulillah sayurikum ayati fata rifuna. Mongko bakal ngerti sira kabeh ayat. Fa'aro mongko merono sapa taala ing fa'aro mongko merono ing ngake sapa Allah ya wabadrin ing dalam misale perang Badar. Ini contoh al-qata'in terjadinya pembunuhan masafialan penawanan. Water bal malaikat lan oleh mukul malaikat wujuhum ing grobro rai-rai kufar wa asbarum lan grobro dibur ke sisi-sisi gurine kufar. Terus wa'ad jalan wa lan ngesusokno temen segerakan rum ing kufar sapa Allah lan ari maring roh. Ya cepat mati kan cepat mlebu roh. Roh wong kafir perang Badar. Nah, mestine wong Islam nggih ngoten, cepat mati nggih cepat mlebu. Wah, kira-kira wani iki. Kita ora pati yakin.
Mestinya kan, mestinya yakin. Tapi yo, rasa mati sih lah. Wa marubu kalan orang sapa pangeran sira iki wa filin kelawan dat sing lali amal sing perkara. Ya malu la ta malu ra kama koni sira kabeh. Ya malu dia iklan ya malu wa ta ilan ta. Napa? Tak malu. Wa inna ma yumhiluhum ta yumhiluhum sami. Angin bestine ngekeki tenggak to ngekeki napa? Tempo sapa Allah kufar liwaqin krana sine kufar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridahi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridahi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridahi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridahi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridahi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.